Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau Tuan pergi ke Batam, jangan lupa menangkap balam. Dari bunyi sambutan salam, sepertinya jamaah belum makan malam. Apa kabar Bapak Ibu semua, sehat? Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allahumma sholli. Mukminin mukminat, solihin solihat yang belum kawin dan belum sunat. Semua yang hadir ini dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Tadi malam kita sudah bicara tentang ayam. Malam ini kode yang diberi oleh Ustadz Fadlan, kita akan bicara tentang bunga. Oke, kita akan bicara tentang bunga. Makanya saya sengaja duduk di depan bunga, biar sesuai gambarnya. Judulnya malam ini 7 pelajaran dari bunga. Pelajaran yang pertama, untuk menanam bunga, mesti melihat tanahnya dulu. Ini yang pertama. Apa yang mesti dilihat? Tanahnya. Wal baladut thayyibu yakhruju nabatuhu biizni rabbih walladzi khabutha la yakhruju illa nakida. Kalau tanahnya subur, bunganya akan cantik. Tapi kalau tanahnya tanah tandus, kering kerontang, yang tumbuh hanya pohon kaktus. Ini kenapa cantik? Karena bunga plastik. Karena tanahnya subur. Maka yang pertama dicari dari bunga ini sebelum menanam, bibitnya mantap, tapi kalau tanahnya gurun pasir, Afrika Utara, naik kereta api dari Casablanca menuju Rabat, itu di kanan kiri hanya pohon kaktus. Dilihat tidak enak, dicium hidung bengkak. Tapi kalau tanahnya subur di sorong, maka yang tumbuh adalah bunga yang indah-indah. Maka yang pertama mesti dipelajari adalah tanahnya. Jadi kalau dalam kehidupan kita ini, tanah ini apa? Perempuan. Nisa'ukum harsul lakum. Istri kamu, perempuan kamu adalah tanah kebun. Dia seperti kebun yang menumbuhkan tanaman. Kalau istrinya baik, ibunya solihah, maka anaknya juga akan lahir anak-anak yang soleh dan solihah. Tapi kalau istrinya kuntilanak, mak lampir, nyi blorong, sundel bolong, suster ngesot, maka anaknya tuyul. Mudah-mudahan kita doakan semua istri-istri yang hadir ini, istri-istri yang solihah-solihah. Sehingga anak yang lahir juga anak-anak yang baik-baik, seperti para santri-santri yang hadir malam ini di pesantren Nurul Quran, insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Ini pelajaran yang pertama. Sampai berapa ini Pak Ustadz? Sampai 7. Ingat baik-baik. Kira-kira nanti kalau sudah sampai 7, saya akan minta satu ke depan untuk mengulang dari nomor 1 sampai 7. Siap? Ini akan keluar dalam UAS, ujian akhir semester. Berikutnya yang kedua, setelah tanahnya bagus, batangnya ditanam,
Tanahnya bagus, bunganya bagus, tapi kalau tidak disiram, apakah bunga akan tumbuh? Maka dia mesti disiram. Iman yang ada di dalam hati kita ini kalau tidak disiram dia akan mati. Disiram dengan apa? Disiram dengan ilmu. Pengajian subuh, pengajian duha, kultum zuhur, pengajian ba'da asar ibu-ibu, pengajian maghrib, pengajian isya, pengajian tahajud malam. Dulu acara di TV pengajian jam 2 malam. Yang nonton siapa? Hantu. Cari jam pengajian yang prime time. Waktu yang paling mantap. Hari Sabtu, malam Ahad, ba'da isya, waktu orang semua sedang kosong. Inilah waktu malam ini yang prime time. Ini internet kita, Ustadz Ilham, ini kita streaming. Mantap. Yang nonton kita malam ini dari Sabang sampai Papua dan saudara kita yang berada di luar negeri semuanya menyaksikan kita. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, setelah tanahnya kita pilih tanah yang subur, tanah yang gembur, tanah yang bagus, tapi kalau tidak rajin menyiramnya mati. Bunga di tempat kami di Sumatera mesti disiram 2 kali. Pagi sekali, sore sekali. Karena panasnya luar biasa. Apalagi nanti puncaknya bulan Agustus katanya El Nino. Cuaca di dunia ini tidak menentu. Kemarin menurut BMKG, Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika, bahwa pagi hari Jumat berkabut hujan lebat. Tapi ternyata mendung tak berarti hujan. Kemarin katanya Ustaz Abdul Somad akan terbang dari Sorong ke Kaimana. Ternyata pagi tadi hujan lebat. Cuaca tidak menentu. Seperti perasaan aku ke kamu. Nah, oleh sebab itu maka mesti disiram. Disiram dengan apa? Disiram dengan ngaji. Pengajian ini adalah menyiram iman yang ada di dalam itu. Benihnya sudah ditanam di tanah yang subur, tapi kalau tidak ada air kering kerontang, maka disiram dia dengan pengajian-pengajian. Saya Pak Ustadz nggak bisa ikut pengajian, asal sudah ikut pengajian ngantuk. Berarti ngajinya sudah masuk ke dalam lubuk hati yang paling dalam. Ada yang ngantuk? Berarti belum masuk ke hati. Kalau ada jamaah pengajian yang sudah menunduk, berarti dia pakai ilmu padi. Makin berisi, makin menunduk. Kalau ada jamaah yang tertidur, berarti huwallazi anzalas sakinata fi qulubil mu'minin. Allah yang menurunkan ketenangan ke dalam hati orang yang beriman. Pernah dengar Ustadz Somad marah karena jamaahnya tertidur? Pernah? Enggak pernah. Kenapa? Karena orang barat makan pil obat tidur saking nggak bisa tidur karena penyakit insomnia. Jam 2 malam nggak bisa tidur karena insomnia. Tapi orang Islam baru melihat wajah Ustadz langsung tertidur. Begitulah hebatnya ketenangan. Ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Dengan mengingat Allah maka hati menjadi tenang. Jangan sampai bunga ini mati karena tidak disiram. Saya sibuk, gak bisa datang ke pengajian. Yang gak bisa datang pengajian, sambil berangkat ke toko, sambil pergi ke kebun. Saya pernah ketemu bapak-bapak, dia tatap saya lama. Dia pegang tangan saya. Ini betul Ustadz Somad. Betul saya bilang. Kenapa Pak? Saya selama ini hanya mendengar Ustadz. Saya mendengar Ustadz dari radio. Saya tempelkan radio ke pinggang saya sambil saya memotong karet getah di kebun. Saya nggak pernah lihat wajah Ustadz. Terus Bapak nggak yakin dengan saya? Tidak. Karena suaranya berwibawa. Orangnya tidak. Saya pergi bersama artis-artis musyawarah, memikul beras.
ke tempat panti saudara kita yang tidak bisa melihat, tunanet. Justru dengan internet ini umat Nabi Muhammad SAW mengenal para ulama. Tadi kami foto berdua dengan Ustaz Fadlan Garamatan, langsung saya kirimkan ke keluarga di kampung, mereka langsung komen, Ustaz Sabu. Dan mereka tahu, karena mereka mengikuti ceramah-ceramah Ustaz Fadlan Garamatan. Pertama, tanya. Yang kedua, mesti disiram. Yang ketiga, setelah bibit bunga mawar kita tanam ke tanah, disiram pagi, disiram sore, tapi ternyata ada hama berwarna putih yang hinggap di daunnya. Akhirnya daunnya bolong karena ulat. Bunganya belum tumbuh, tapi pucuknya sudah mati. Pucuknya yang hijau itu manis karena ada ulat yang akan naik ke atas sambil bernyanyi. Pucuk, pucuk. Masya Allah, sudah 3 ini mic-nya. Kalau Tuhan pergi ke Mekah, jangan lupa makan sup 3. Sudah selama saya ceramah disorong mic-nya 3. Yang ketiga adalah pas yang ketiga. Ini nampaknya yang keempat nanti mic-nya ini. Yang ketiga, dia mesti dijaga, dirawat dengan apa namanya kalau tanaman itu biar supaya jangan ada ulat, pestisida, racun, jangan sampai disemprot dari hama. Kalau padi namanya wereng, semua yang merusak. Itu kenapa bunga-bunga itu bisa cantik? Karena tidak dimakan ulat. Jambu di dekat rumah saya bagus, saya petik mau kasih ke anak saya, begitu dibuka isinya ulat. Kenapa apel ketika dibelah nggak ada ulatnya? Karena ulat nggak suka makan apel, Pak Ustadz? Bukan, karena apel disemprot pestisida, racun. Bunga kalau disemprot pestisida nggak apa-apa, karena kita nggak makan bunga, kita bukan kuda kepang. Saudara yang dimuliakan Allah SWT, tanahnya sudah bagus, mantap, disiram pagi sore, mantap. Tapi kalau tidak dijaga dengan perawatan, bunganya habis, pucuknya habis, batangnya habis, bunganya mati sebelum sempat berputih, berkuntum dan berbunga. Ini langkah yang ketiga. Ini Ustadz, ini ceramah atau cara merawat bunga ini? Ya, saya sesuai dengan yang diisyaratkan guru kita Ustadz Fadlan. Kalau malam ini dia cerita tentang lampu, ya saya bahas lampu. Karena kata beliau tadi tentang bunga-bunga, dan jamaah pun nangkap tentang bunga-bunga, maka kita bahas bunga. Saya jadi cemas besok malam apalagi yang dia kasih. Lihat bagian bawah kelopak daunnya aman,
lihat bagian pucuknya aman. Kalau ada ulat-ulat yang mengganggu, semprot cepat. Ambil itu deterjen sabun di belakang, masukkan dengan air, goncang semprot ibu untuk setrika baju, semprotkan ke daunnya supaya hamanya mati. Karena kalau tidak, habislah bunga-bunga kita ini. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang merusak bunga ini hanya hama. Tapi yang merusak anak kita LGBT, Instagram, Telegram, miligram, kilogram, TikTok, Facebook, Netflix, sinetron, drakor, dracin, Bollywood. Tidak hanya merusak anak-anak muda, merusak selera bapak-bapak. Bapak-bapak yang selalu suka menonton drakor, dia ingin istrinya seperti artis Korea. Dia mau mata istrinya tidak bulat, tapi sipit. Dia mau istrinya putih macam orang Korea. Akhirnya dikasihnya minum kaporit. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, internet seperti pisau. Kalau pisau dipakai untuk memotong hewan kurban, berkurban hukumnya sunnah, maka beli pisau juga baik. Hukum alat sama seperti tujuannya. Tapi kalau pisau dipakai untuk membunuh, maka hukum membeli pisau pun haram. Apa hukum internet, Pak Ustadz? Kalau internet dipakai untuk mencari ilmu, untuk mengaji, untuk menuntut pelajaran, maka dia menjadi baik. Mudah-mudahan kita cerdas berinternet, insya Allah. Internetnya sudah bagus, handphonenya juga bagus. Nama handphonenya smartphone. Smart itu artinya cerdas. Handphone yang cerdas, smartphone. Ustadz yang cerdas, smartphone. Jadi yang ketiga ini adalah kita jaga, kita rawat dengan baik. Ibu merawat anaknya. Pagi bangunkan subuh, siang makan siang, sore sekolah. Nggak sanggup, serahkan ke pondok. Ustadz, menjaga anaknya mudah, merawat anaknya mudah. Terus yang susah apa? Menjaga suami, Pak Ustadz. Betul, Bu? Betul kata mereka. Mudah-mudahan Allah menjaga suami ibu dari pelakor. Kuat sekali aminnya. Kelihatannya itu ungkapan kekhawatiran yang sangat tinggi. Istri saya ini Pak Ustadz selalu bertanya, kamu jalan sama siapa, pulang jam berapa, sedang berada di mana. Itu bukan istri yang cerewet, itu bukan istri yang protek, itu bukan istri yang cemburu. Itu adalah istri yang sedang menjaga bunga mawar karena takut kena wereng dan dimakan ulat. Nampaknya ini support yang luar biasa. Ustaz, ya, saya telepon ke suami saya, terus handphonenya tinggal di kursi, terus dia sedang di toilet, terus saya lihat nama saya di situ bukan nama saya. Terus siapa dibuatnya? Security syariah. Karena ibu sudah menjaga, jangan sampai diambil orang, terjadi apa yang terjadi. Berawal dari macam, itu sudah macam saudaraku, itu sudah macam adikku, itu sudah macam saudariku. Berawal dari macam, berakhir dengan macam-macam. Waspadalah. Kejahatan terjadi bukan karena ada niat dari pelakunya, tapi karena ada kesempatan. Mudah-mudahan Allah menjaga hati kita semua. Tanahnya bagus, sudah. Disiram pagi sore, sudah. Dirawat, dijaga dari ulat, dari wereng, dari hama, dari penyakit, sudah. Berikutnya yang keempat. Yang keempat, bunga ini kalau dia sudah mulai kuntum, tertulis di taman, dilarang memetik bunga. CCTV dipasang. Ustadz, bunga di tempat kami bukan dipetik orang, Pak Ustadz. Terus
sama potnya dilucuri Pak Ustaz, dilarikan orang. Buah mangga kalau dia sudah menguning akan dilempar orang. Durian kalau sudah tercium wanginya akan dicuri orang. Begitu juga bunga, kalau dia sudah mulai muncul kuntumnya dan dia mulai mekar harum wangi semerbak, hati-hati dia akan dipetik orang. Kalau hama kita bisa semprot, tapi kalau tangan orang, tapi saya yakin di Sorong ini aman, ini aman. Sorong ini aman, aman, bunga-bunga semua tidak ada. Kenapa? Pintu gerbangnya besar. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kejahatan hewan, wereng, hama itu bisa diatasi dengan pestisida, bisa disemprot. Tapi kejahatan tangan manusia, kalau wereng, hama dia hanya akan memakan daun, tapi kalau tangan manusia dia tidak hanya memetik, dia akan mengambil batangnya, dia akan mengambil potnya. Dan lihat apa yang ada di situ, ada bunga, ada motor, motornya hilang sekalian. Makanya kita jaga ini dengan baik dari tangan-tangan manusia. Siapa itu orang muslim? Man salimal muslimun min lisanihi wa yadihi. Selamat orang lain dari lisan, wa yadihi, dari tangan. Ada orang yang lisannya lembut, tapi tangannya lembut. Enggak ada pernah megang kampak, enggak pernah megang pisau, tangannya lembut, enggak pernah menganiaya, enggak pernah nyubit, enggak pernah nempeleng. Tangannya memang lembut, tapi tanda tangannya sudah meluluh lantakkan kebun orang, tanah orang. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang selamat orang lain dari tangan dan lisannya. Ada orang yang tangannya tidak pernah ganggu orang, tapi lidahnya kasar. Man kasura kalamuhu kasura saktu. Siapa yang banyak ngomongnya, dia yang akan paling banyak dosanya. Ini diantara kita ini yang paling banyak ngomongnya Ustadz Somad. Maka yang paling banyak dosanya, mudah-mudahan Allah mengampunkan segala dosa-dosa saya. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka tangan manusia ini mesti dijaga. Unsur akhaka zaliman au mazluman. Tolong saudaramu, apakah dia berbuat zalim atau yang dizolimi. Kalau yang dizolimi kami bisa tolong, yang teraniaya kami bisa bantu. Tapi kalau orang yang menzolimi, bagaimana kami membantunya? Tahan tangannya. Orang-orang yang menzolimi, menganiaya orang, tahan tangannya. Man ra'a minkum mungkaran, siapa di antara kamu yang melihat kemungkaran, falyughayyirhu biyadihi, robah dengan tangan. Fa illam yastati, kalau tidak sanggup dengan tangan, fabilisani, dengan lidah. Haram, jangan, enggak boleh, bahaya. Kalau tidak sanggup dengan lidah, dengan hati, diam, mengingkari, bukan malah ikut setuju. Kalau belum sanggup melarang kemungkaran, jangan bertepuk tangan melihat kebatilan. Dunia ini selalu diisi dua, betul, batil. Saking banyaknya orang batil, orang betul merasa batil, orang batil merasa betul. Betul, 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 batil, betul, batil, betul. Saking banyaknya orang batil merajalela, orang betul merasa batil, orang batil merasa betul. Makanya doanya Allahumma arinal haqqa haqqa, tunjukkan yang betul itu betul, warzuqna tiba'ah, berikan kami kekuasaan untuk mengikutinya. Kita doakan guru-guru kita yang betul, yang istiqomah menunjukkan kebatilan, dan ini yang betul, ini yang batil. Mudah-mudahan selalu dijaga Allah Subhanahu wa ta'ala. Bibit tanahnya bagus, disiram sudah, dijaga sudah, tangan-tangan manusia tidak merusak. Berikutnya yang kelima. Yang kelima, bunga kalau sudah kuntumnya mekar, cantik, indah, dicium harum semerbak, hati-hati. Kenapa? Karena mawar yang indah biasanya berduri. Bunga makin harum, makin cantik, berduri. Ah, enggak semua bunga berduri Pak Ustadz. Itu bunga di rumah saya enggak berduri, bunga tai ayam.
Tapi bunga mawar yang cantik, hati-hati, dia mawar berduri. Mawar itu sebetulnya bukan bahasa Indonesia. Ma artinya air, ma air. War artinya kalau bahasa Inggris rose. Makanya kadang ada kita menyebut bunga rose. Ada rose, ada pistol, gun and roses. Kan? Gun senjata, rose. Jadi bahasa Inggrisnya rose, bahasa Arabnya war. Coba tengok kamus bahasa Arab, wardun, rose. Bahasa Indonesianya nggak tahu. Mohon maaf Ustadz Fadlan, bahasa Papuanya bunga mawar ini apa? Karena mawar itu bahasa Arab, ma air, war ini. Jadi mawar artinya air bunga mawar. Bunga mawar diambil, dimasukkan ke dalam air, wangi, disiramkan ke kuburan. Bunga mawar diambil, wangi, diminum. Setelah dibacakan mantra, diminum biar supaya wajahnya cantik seperti bunga. Mawar namanya. Jadi bunga yang sudah kembang harum semerbak, hati-hati memetiknya. Kenapa? Karena kalau sudah kena durinya, luka, sakit, maka kita selalu waspada, berhati-hati. Mencegah lebih baik daripada mengobati. Kalau sudah terjadi, tak ada gunanya lagi. Kenapa bisa terjadi begini? Ustadz Somad, ya. Nanti habis sholat saya mau konsultasi Pak Ustadz. Oke, siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi. Apa yang mau disampaikan? Mohon maaf Pak Ustadz, lagi banyak jamaah. Kalau bisa konsultasinya bisa 4 mata nggak Pak Ustadz? Jangankan 4 mata, 3 pun bisa. Apa masalah? Begini Pak Ustadz, ya. Istri saya kan PNS, ASN, kerja di kantor. Ya, terus dia ada tugas keluar kota, SPPD, surat perjalanan dinas keluar kota. Terus saya khawatir dia diganggu orang. Terus akhirnya saya titipkan ke kepala dinas. Terus apa masalahnya? Diambil kepala dinas Pak Ustadz. Sama dengan menitipkan ayam ke musang. Ada musang nolak ayam? Ada musang vegetarian? Sama dengan menitipkan bangkai ke buaya. Apa kata buaya? Hai sayang. Hati-hati. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tidak ada menitipkan istri, menitipkan anak perempuan kepada orang yang tidak mahram. Dia bukan ayahmu, dia bukan kakekmu, dia bukan suamimu, dia bukan abangmu, dia bukan kakakmu, dia bukan adikmu, dia bukan pamanmu. Lalu dia berbaik-baik, lalu dia bermanis-manis. Bagaimana bunyi ayam? Kuk, kuk, kuk. Bagaimana bunyi kucing? Meow. Bagaimana bunyi buaya? Hai. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Suami saya ini keras Pak Ustadz. Suami saya ini kejam Pak Ustadz. Suami saya ini ekstrim Pak Ustadz. Orangnya tidak pernah berlemah lembut Pak Ustadz. Sampai akhirnya hati saya kering. Terus ketika hati saya sedang kering, tiba-tiba seperti air yang turun ke gurun Pak Ustadz. Kalau bahasa kampung kami, like snow on Sahara. Seperti es yang turun di gurun Sahara. Kenapa? Tiba-tiba saya dapat WA Pak Ustadz. Siapa yang kirim WA? Teman SMA saya Pak Ustadz. Apa dia nanya? Sudah makan siang hari ini? Hancur semuanya. Jangan gara-gara hujan sehari hilang kemarau setahun. Suami yang baik, memberi makan, memberi uang, memberi kendaraan, memberi kasih sayang, hilang kebaikannya hanya gara-gara teman SMA yang memuji dengan kata-kata pujian. Kamu gak tua-tua ya?
Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini hati-hati karena ada duri-duri yang akan merusak, mengganggu. Bunga mawar akan diintai orang dari jauh. Makanya ibu jangan posting foto sendirian. Kalau posting foto rame-rame yang wajahnya nggak bisa di screen, perbesar. Kalau gambar ibu diperbesar, hilang. Jangan kirim foto bagus, apalagi pakai filter 5 kali filter. Kenapa? Ingat, di sana ada teman SD yang selalu mengawasi. Di sana ada teman SMP yang matanya tajam setajam CCTV. Mungkin ibu sudah lupa, tidak ingat, tapi dia masih sampai hari ini mengenangmu di dalam hati. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hubungan mesti baik karena ada duri-duri. Bunga mawar akan senantiasa dipantau, dilihat, diperhatikan dari jauh. Berikutnya yang ke-6. Tadi saya mulai jam 9, sekarang sudah jam 9.30. Ternyata ceramah tentang bunga ini waktu begitu cepat berlalu. Dan saya seumur-umur Ustadz Fadlan baru malam ini cerita tentang bunga. Yang ke-6 adalah bunga kalau cuman setangkai cantik, tapi dia kurang indah dan tidak eksotis. Bunga baru dia cantik kalau dia mesti banyak dan ramai. Seperti malam ini penuh dengan bunga-bunga. Bunga ada yang warnanya pink, ada yang warnanya merah, ada yang warnanya kuning, ada yang warnanya kehijauan, ada bunga yang kuncup, ada yang bunga mekar, ada yang bunga macam-macam. Ini semua bunga tidak cantik kalau sendirian, dia mesti bersama. Dan bunga nggak boleh sama-sama bunga, tapi bunganya tidak sama. Dan saya dengan Ustadz Fadlan, mengapa kami begitu indah malam ini? Karena ada perbedaan. Ustadz Fadlan pakai sorban putih, saya pakai peci hitam. Ustadz Fadlan pakai jenggot, saya belum tumbuh. Ustadz Fadlan pakai jubah, saya pakai celana. Di tengah perbedaan itulah muncul keindahan-keindahan. Mata kita suka melihat yang indah-indah. Tahun lalu saya datang kemari, tahun 2025, masjidnya indah. Menaranya di mana-mana bulat, di sini peta. Seperti menara di Maroko begini peta. Saya terpukau melihat bangunan indah. Tahun 2026 saya datang, ternyata bangunan asrama tahfiz Quran lebih indah lagi. Sudah saya foto kemarin 3, saya kirim ke rumah, saya kirim ke keluarga saya. Nanti kita buat bangunan seperti ini. Saya tanya Puang Haji Muhammad Nur, ini cantik sekali gambarnya nih. Siapa yang menggambar? Siapa arsiteknya? Saya, kata Puang Haji Muhammad. Masya Allah, tabarakallah. Ada nilai seni, ada keindahan, ada. Seandainya dibuat yang sama, cantik. Tapi kalau dibuat berbeda, arsitektur rumah beda, masjid beda, asrama kelas tempat makan santri berbeda. Di tengah perbedaan itulah muncul keindahan-keindahan. Warna-warni, perbedaan bentuk, lampu-lampu berbeda bukan berarti membuat kita bercakar-cakaran, kelahi, bermusuhan. Di tengah perbedaan, tangan ini menjadi cantik karena berbeda. Ada yang kurus, ada yang gemuk, ada yang tinggi, ada yang pendek. Bayangkan kalau tangan ini jempol semua, gimana mau ngupil? Kita tidak bisa bekerja sama dan sama-sama bekerja kalau semuanya satu. Di tengah perbedaan, ikhtilafi alwanikum wa alsinatikum. Ikhtilafu alwanikum, perbedaan warna, wa alsinatikum, perbedaan bahasa, menjadi keindahan yang luar biasa. Bunga tidak boleh sejenis. Satu tangkai cantik, tapi kalau bertangkai-tangkai dia menjadi keindahan. Begitu juga lah dengan adat-adat tradisi dari mulai atas Sumatera, Aceh, turun ke bawah Melayu, Batak,
turun lagi masuk Banten, Jawa, Sunda, masuk lagi ke Kalimantan, Dayak, Banjar, masuk lagi ke Sulawesi, Bugis, Makassar, Mandar, naik lagi sampai ke Tidore, Ternate, sampai ke wilayah timur Nusantara di tanah Papua. Perbedaan ini jangan menjadi sumber perpecahan, tapi justru menjadi sumber keindahan. Bineka Tunggal Ika, berbeda-beda namun tetap satu jua. Berikutnya yang ketujuh, pahami sifat bunga dengan baik. Bagaimana sifat bunga? Bunga awalnya hanya satu batang, keluar cabang, keluar kuntum, mekar, wangi, harum semerbak, tapi dia tidak tahan lama. 2-3 hari dia akan mulai layu, kuning, dan mati. Bunga yang tidak layu cuma satu, bunga plastik. Begitu juga dengan manusia. Setiap orang ada masanya, setiap masa ada orangnya. Setiap zaman ada tokohnya, setiap tokoh ada zamannya. Hari berganti, musim berubah. Dulu bunga yang kuntum menjadi mekar, sekarang hanyalah kembang-kembang yang jatuh di taman. Tapi kemudian dia akan tumbuh lagi. Saya ini dengan Ustadz Fadlan ibarat bunga yang sudah mulai menguning, jatuh, layu, dan akan mati. Ustadz Tengku Zulkarnain sudah mendahuluikan. Ustadz Yahya Walone sudah mendahuluikan. Tapi kami tidak putus asa. Nanti kalau Ustadz Somad meninggal bagaimana? Ada 1.500 santri di pesantren Nurul Quran. Yang satu lagi di Bekasi Nuwar. Di sini Nur, yang di Bekasi Nuwar, yang akan melanjutkan dakwah ini. Ustadz Abdul Somad kalau meninggal dunia, siapa yang akan melanjutkan dakwah ini? Inilah anak-anak muda kita yang akan melanjutkan dakwah. Gimana anak muda? Siap? Siap kata mereka. Masya Allah. Kita minta dulu perwakilan dari anak muda ini untuk maju ke depan. Yang satu azan, yang satu jadi imam baca Al-Fatihah. Kepada calon pemimpin dari Sorong harap maju ke depan. Maju. Masya Allah. Naik sini dekat Ustaz. Masya Allah. Sini nak. Sini, berdiri di sini. Berdiri di sini. Kasih mic. Siapa namanya? Dekatkan mic. Al-Fatih, sang penakluk Konstantinopel. Baca Al-Fatihah anakku. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Terus Ar-Rahmanirrahim. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Masya Allah. Itu baru sholat sunat. Habis itu dia sholat wajib, mengajak orang untuk sholat. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Itu azan. Azan dulu. Ustaz mau dengar azan. Gimana azan? Suara yang paling kuat. Azan. Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Memang azan Gen Z begitu. Saya sudah perhatikan, saya sudah tes, di tempat saya pun begitu. Waktu saya tes pakai azan saya, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Saya bilang, saya dulu begitu. Ternyata anak sekarang lagunya lain.
Allahu Akbar, Allahu Akbar. Enggak apa-apa, enggak bisa kita paksa. Saya dulu azan hayya 'ala sholat itu kuat. Hayya 'ala sholat. Tapi anak-anak sekarang hayya 'ala sholat. Memang udah begitu lagunya, ya enggak apa-apa. Luar biasa. Kelas berapa sekarang anakku? Oh, sudah kelas 5 SD. Nanti mau masuk pondok ke Pondok Ustadz Fadlan. Oh, Masya Allah. Anak soleh, anak soleh. Masya Allah. Salam Ustadz Fadlan. Balik lagi ke tempat. Jadi anak soleh. Itu perwakilan. Masya Allah. Duitnya disimpan, nanti diminta kawan. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa Ustadz panggil perwakilannya? Supaya jangan sampai nanti orang bilang, "Allah, Ustadz Somad tuh ngomong aja contohnya nggak ada." Mana contohnya? Sudah dilihat orang bagaimana anak sorong berani baca Al-Fatihah, berani azan. Kok nggak sampai habis Pak Ustadz? Karena kalau dia azan sampai habis, hilanglah saya. Lebih enak dia lagi. Nanti di komen orang di YouTube, ternyata lebih enak anaknya ya katanya. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang namanya bunga itu memang cantik, mekar, harum semerbak. Tapi jangan lupa bunga tidak lama, dia akan layu, dia akan kering, dia akan mati. Bunga tidak pernah berputus asa, karena kalau dia jatuh gugur akan tumbuh bunga yang baru. Satu bunga patah, satu bunga layu, 1000 bunga dari Sorong, dari Kaimana, dari Timika, dari Jayapura akan bangkit harum semerbak insyaallah. Amin. Ketika azan di Sorong jam 5 subuh, Allahu Akbar, Allahu Akbar, jam 5 subuh. Jam berapakah di Riau? Jam 3. Jam 5 di Sorong orang sudah sholat. Di kampung saya orang baru jam 3. Artinya apa? Orang Sorong lebih dulu menikmati Allahumma hdina fiman hadait. Kalaulah syarat masuk surga itu sholat, dan jam 3 orang sudah sholat, berarti orang Sorong lebih dulu masuk surga. Kalau tidak sholat, mudah-mudahan semuanya sholat insyaallah. Amin. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini semua perempuan itu katanya juga seperti bunga, mekar, harum, cantik, layu. Makanya suami mesti siap melihat bunga ini. Banyak suami ini mengancam istrinya, "Kamu jangan layu." Akhirnya istrinya takut layu, akhirnya dia oplas. Operasi kresek, hidung kresek, dagu kresek. Plastik itu gunanya untuk menaikkan. Pipi yang turun naik, hidung yang turun naik, dagu yang turun naik. Silikon plastik yang disuntikkan ke dagu, ke pipi, ke hidung tidak semuanya matching dengan darah. Karena banyak juga yang nggak mau, nggak sesuai. Akhirnya plastik dimasukkan ke tubuh tidak menyatu, terjadi infeksi, bernanah dagu, bernanah hidung. Coba tulis di YouTube contoh-contoh gagal oplas. Bernanah dagu, bernanah hidung, kalau dibelah takut cacat, akhirnya terapi lintah. Diambil lintah, ditempelkan ke hidung. Biasanya lintah kalau ditempelkan ke kulit tahan lama, tapi karena dagingnya sudah busuk jatuh dia. Jatuh. Terapi lintah. Bagi yang sudah terlanjur, mudah-mudahan taubatnya diterima Allah. Bagi yang belum, gak usah. Kamu cantik bukan karena plastik, cantikmu karena ibadah, cantikmu karena tahajud, cantikmu karena mata suamimu dijaga Allah Subhanahu wa ta'ala. Kamu kok glowing ya? Pakai skincare merek apa?
Ini bukan make up, ini bukan skincare, ini bekas wudhu. Masya Allah. Jadi kau anggap kami ini tayamum semua. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, semua yang terlalu berlebih-lebihan itu tidak baik, yang wajar-wajar saja. Semuanya tidak baik. Termasuk ceramah juga kalau terlalu lama-lama nggak baik. Asal sudah cukup 7 poin, cukup. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, apa yang disampaikan oleh Ustaz Fadlan, apa yang disampaikan oleh Ustaz Abdul Somad, mudah-mudahan ini menyirami bunga-bunga yang kering sehingga dia tidak mati. Tapi jangan cukupkan hanya pengajian malam ini, besok pagi ngaji lagi. Sampai kapan ngaji ini Pak Ustadz? Sampai akhirnya malaikat maut mencabut nyawa kita. Orang kalau masih hidup belum bisa kita hukumi dia baik atau buruk. Orang yang baik kalau dia mati dalam keadaan husnul khatimah. Almarhum Ustadz Yahya Waloni meninggal dalam keadaan berwudu. Dari mana Ustadz Somad tahu dia berwudu? Karena beliau sedang khutbah. Khutbah dengan ceramah, hebat khutbah. Kenapa? Karena ceramah di luar ibadah mahdoh. Sedangkan khutbah di dalam masjid, di dalam ibadah mahdoh sedang berwudu. Mati tidak bisa direquest. Allah mau menunjukkan. Ustadz Tengku Zulkarnain tinggalnya di Medan kampungnya, tapi meninggalnya di Riau. Kenapa meninggal di Riau? Karena meninggal dalam perjalanan dakwah li'ila'i kalimatillah. Pendahulu-pendahulu kami sudah meninggal dunia dan kita yakin, hakul yakin, ilmul yakin, ainul yakin, mereka semua husnul khatim. Kalau dilihat antara saya dengan Bapak, dilihatlah kurusnya badan saya. Rasa-rasanya kelihatannya saya ini lebih dulu, saya ini mendahului, saya lebih dulu dari Bapak. Oh jangan gitulah Pak Ustaz, jangan. Mati kita nggak ada yang tahu. Ketika kaki ini melangkah, maka jangan pernah mundur ke belakang. Bismillahi tawakkaltu ala Allah, la haula wala quwata illa billah. Ustadz ngomong nggak ada mundur ke belakang. Kemarin buktinya Ustadz mundur juga. Iya, penerbangannya gagal, gimana mau berangkat? Berangkat ke airport, Bismillahi tawakkaltu ala Allah. Ya pulang lagi, orang pesawatnya nggak ada. Kata Puang Haji Muhammad Nur, kita buat iklan Ustadz kepada jamaah yang ada di Sorong. Nanti kita akan bertemu ba'da asar. Jangan kemana-mana. Ternyata pesawatnya terbang jam 4. Tidak ada dalam kuasa kita. Tadi Ustaz kan sudah buat video katanya ketemu asar. Iya. Tapi ternyata pesawatnya, saya paling cemas. Tapi nggak ada kelihatan cemas di wajah Ustaz. Cemas itu di sini, guys. Kenapa Ustaz cemas? Karena kalau sampai malam itu airport Kain Mana tidak bisa terbang pesawat, gelap. Dan kalau sudah tidak terbang hari Sabtu, Ustadz pulangnya hari Selasa. Sementara hari Senin malam Selasa acara ulang tahun Gontor 100 tahun dengan Ustadz Das'ad Latif, dengan Ustadz Lukmanul Hakim, dengan Ustadz Fakhrul Razi dari Makassar. Terus gimana cara Ustadz supaya tenang? Ya makan, minum. Memangnya kalau kita gelisah selesai masalah? Enggak. Berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Berniat baik, berbuat baik, berpikir baik, datang yang baik, alhamdulillah. Datang yang tidak baik, inna lillah. Semuanya balikkan kepada Allah. Ini bukan punya kita, ini bukan milik kita. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Segala yang di langit, segala yang di bumi milik Allah. Tapi jangan gara-gara ini lalu nanti pulang diambil bunga mawar ini. Pas ditanya, kenapa kau ambil? Lillahi ma fis samawati wa ma fil ard.
segala yang di langit, segala yang di bumi milik Allah. Jangan nanti pas pulang ada mangga orang bagus, ambil. Kenapa kau ambil? Milik Allah. Yang punya juga bisa megang batu, dia lempar. Kenapa kau lempar? Ini juga punya Allah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Sallu ala Nabi Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. Ada anak-anak ustadz yang bisa ngulang dari nomor 1 sampai nomor 7? Maju ke depan. Dia masih ngapal dulu. Tunggu dulu Pak Ustadz, tunggu Pak Ustadz, satu. Itulah yang dapat saya sampaikan pada malam yang penuh dengan kebahagiaan. Dari mulai jam 9 sampai jam 9.45, 45 menit menjelaskan tentang. Enggak tahu saya besok malam terakhirnya apa lagi yang dikasih oleh Ustadz Fadlan Garamatan. Jangan kemana-mana, kita lanjutkan setelah yang satu ini. Terima kasih segala perhatian. Mohon maaf segala kesilapan dan kekhilafan. Aku qauli hadza astaghfirullah li wa lakum. Puncak dari ngaji bukan tablik akbar. Puncak dari pengajian bukan tausiah. Puncaknya ada pada doa. Aminkan doa yang akan dipanjatkan oleh guru kita Kiai Haji Fadlan Garamatan. Mudah-mudahan doa ini yang sakit diberikan kesembuhan, keluarga sakinah mawaddah warahmah, anak keturunan soleh dan solihah, kita semua dalam keadaan husnul khatimah, masuk surga bersama Rasulullah.